Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, khususnya teman-teman yang ada di grup WA dan grup Facebook Sehat Mah dan Asam Lambung. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu wawasan atau tambahan pengetahuan tentang apa yang disebut dengan pola 3P ya. Jadi seperti yang kita sering dengar ya, atau kita ketahui bahwa sakit asam lambung itu bisa sembuh atau sembuhnya bisa awet gitu ya, jika kita menerapkan pola 3P. Pola 3P itu sendiri adalah mencakup pola makan, pola pikir, dan pola hidup ya. 3 pola itu gitu. Dan itu mencakup semua kegiatan ataupun langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam kita berusaha untuk menyembuhkan sakit asam lambung gitu ya. Jadi pola 3P ini memang wajib kita lakukan ya, agar kita sembuh dari sakit asam lambung. Tapi sakit asam lambung itu sendiri ya bukan sembuh karena 3P itu gitu ya. Tapi yang jelas ya pasti minum obat gitu ya, minum obat tertentu atau herbal tertentu. Kemudian 3P ini adalah backupnya ya, atau membentengi ya agar kesembuhan itu menjadi cepat gitu ya, cepat, atau kalaupun dia udah sembuh, kesembuhan itu menjadi awet ya, tidak kambuh lagi. Dengan kata lain ya, kalau kita mau sembuh dari sakit asam lambung, maka kita harus minum obat ya, minum obat herbal, dan juga menerapkan pola 3P ini gitu ya. Demikian. Baiklah ya, untuk menjelaskannya apa saja yang dimaksud dengan pola 3P ini ya, saya akan coba untuk memberikan rinciannya ya. Dan ini saya ambilkan dari artikel terkait yang ada di Google gitu ya. Yang pertama ya, itu disebut pola makan ya, pola makan. Atau kita katakanlah dengan istilah dengan ininya A gitu ya. A adalah pola makan. Nanti kalau pola hidup tuh pola pikir tuh B, dan pola hidup tuh C ya. Baiklah ya, jadi A pola makan. Pola makan itu yang pertama adalah hindari makanan pantang ya. Biasanya kalau pantang itu antara lain ya adalah merokok ya, minum kopi, kemudian makan yang pedas, makan yang asam-asam, dan makanan yang bersantan atau lemak gitu ya. 5 macam itu gitu ya, biasanya yang disebut dengan pantang, yang harus pantang. Kemudian yang kedua, utamakan makanan alami ya, artinya berupa sayur dan buah ya, berupa sayur dan buah. Ketiga, makan sering tapi dalam porsi kecil gitu ya. Jadi bukan makannya itu sehari 3 kali tapi dalam porsi besar,
tapi bisa saja sehari 5 kali atau 6 kali, tapi porsinya kecil-kecil gitu ya. Itu ya. Kemudian yang keempat, makan sebelum makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang ya. Jadi kita makan itu makan yang sedang-sedang aja gitu ya, artinya jangan sampai mengenyangkan sekali atau kurang gitu ya. Jadi artinya kita makan sebelum kenyang gitu ya, sebelum kenyang kita sudah berhenti gitu ya. Demikian maksudnya ya. Kemudian hindari bumbu masak yang menyengat ya, misalnya micin ya, atau istilahnya itu MSG ya, MSG. Dan itu biasa terdapat banyak di mie instan gitu ya, mie instan. Saya nggak usah menyebut namanya mie instannya, tapi yang jelas mie instan itu memang tidak baik untuk lambung ya, kalau bagi orang yang sakit asam lambung. Kemudian 6 ya, hindari junk food dan obat warung ya. Junk food itu artinya jajan-jajan sembarangan gitu ya, jajan sembarangan kaki lima gitu ya, yang istilahnya tidak ada mengandung protein atau vitamin atau mineral di dalam makanan itu gitu ya. Jadi makan tuh maka disebut makanan sampah ya, atau junk food. Kemudian jangan dibiasakan minum obat warung gitu ya, gitu. Nomor 7, banyak minum air putih ya, minimal 8 gelas sehari ya. Ke-8, jika ada makanan yang tidak cocok, hentikan ya. Jadi kalau kita makan misalnya kan makan ini gitu ya, misalnya makan ini kemudian kita terasa sensasi ya, keluar sensasi, maka jangan diterusin gitu ya makannya, atau lain kali jangan lagi makan itu gitu ya. Kemudian yang ke-9 ya, konsumsi multivitamin ya. Maksudnya multivitamin itu artinya protein, vitamin, dan mineral ya kandungannya gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan daya imun tubuh ya, meningkatkan daya imun tubuh sehingga mudah melawan penyakit gitu ya, sehingga daya tahan tubuh kita kuat gitu ya. Jadi itu ya 9 jenis itu yang termasuk dalam kategori A ya, yaitu pola makan. Kemudian kita masuk lagi ke kategori B ya, yang biasa disebut dengan pola pikir gitu ya, pola pikir. Yang pertama, jangan stres. Jangan stres dan kelola pikiran gitu ya. Kelola pikiran. Kenapa? Karena kalau kita stres dan kita tidak bisa mengelola pikiran kita supaya kita tetap tenang, bahagia gitu ya, santai gitu ya, maka itu stres itu bisa membuat daya imun tubuh kita drastis turun gitu ya, sehingga memudahkan memperlambat kesembuhan sakit asam lambung atau membuat sensasi kita semakin banyak atau semakin parah gitu ya. Yang kedua adalah berpikir positif selalu ya. Jadi tidak boleh negative thinking gitu ya, atau berpikir negatif ya, seperti dalam video saya sebelumnya gitu ya. Yang ketiga, jangan banyak merasa rasa ya. Jadi jangan kita karena kita sakit ini dada kita berdebar atau jantung kita bergetar agak ritmenya beda gitu ya,
terus kita langsung merasa-rasa wah jangan-jangan nih sakit jantung gitu ya. Nah itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh, karena yang bisa menentukan kita sakit apa sebenarnya adalah diagnosa dokter gitu ya. Jadi kita tidak boleh merasa-rasa atau mengada-ada ya. Kemudian yang keempat ya, jangan panik saat kambuh gitu ya. Jadi kenapa? Karena kalau kita kambuh, kalau kita panik, maka justru panik itu yang membuat sensasinya muncul gitu ya, atau sensasinya bertambah parah gitu ya. Jadi jangan panik saat kambuh. Kemudian yang kelima ya, semua gejala aneh adalah wajar ya. Jadi apapun sensasi yang muncul itu adalah wajar ya. Jangan takut, panik atau cemas gitu ya. Yang keenam, saat anxiety, takut muncul harus dilawan ya. Jadi kalau kita kena anxiety, maka apa yang muncul itu harus kita lawan. Jadi misalnya kita takut mati, justru kita datengin tempat yang mati gitu ya, atau takut keramaian gitu ya, justru kita ke pasar gitu ya. Jadi apapun yang terjadi pada anxiety itu kita harus lawan dengan melakukan counter back ya. Counter back itu artinya kita jangan takut gitu, tapi malah kita beranikan diri gitu ya untuk mengcounter itu gitu ya. Nah itu maksudnya ya. Kemudian yang ketujuh, jangan diikuti perasaan sedih ya, sedih, gelisah dan lain-lain nggak usah diikutin gitu ya. Kemudian ke-8, banyak berinteraksi dengan masyarakat, artinya kita harus silaturahmi ya, atau ikut kegiatan apa ya di kampung kita gitu ya. Kemudian ke-9 ya, banyak beribadah, perkuat iman kita gitu ya. Ke-10, hentikan searching penyakit di Google ya. Kenapa? Karena kalau kita searching penyakit, nanti kita dapat video atau apa gitu, atau artikel yang menyatakan penyakit gitu ya, penyakit asam lambung yang mungkin menakutkan gitu ya. Nah, itu akan buat kita ini stres gitu ya, dan depresi. Makanya nggak boleh gitu ya, nggak usah kita searching soal penyakit di Google gitu ya. Kemudian ke-11, keluar sementara dari grup get anxiety gitu ya, artinya dari WA maupun dari Facebook, supaya nggak ini ya, supaya pikiran kita nggak terfokus gitu ya. Kalau kita tetap di grup, nanti ada keluhan-keluhan orang, maka kita jadi takut sendiri malahan gitu ya. Makanya lebih baik kita keluar dan kita fokus ke diri kita gitu ya, ke diri kita. Ke-12, jangan percaya tukang obat ya. Jadi kita ya yang asam lambung ya, biasanya kita ini cepat benar menanggapi gitu ya. Kalau kata orang, wah minum ini bagus, minum ini bagus, minum obat ini bagus, beli kan gitu. Kenapa? Karena memang kita ingin sembuh gitu ya. Jadi kata orang itu, nah itu kadang-kadang membuat kita nggak mikir gitu ya, nggak mikir lagi. Nah itu nggak boleh gitu ya. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan, dan jangan percaya dengan tukang obat gitu ya, tukang jualan obat. 14, banyak nonton video lucu ya, video lucu atau apa namanya lelucon-lelucon yang ada di TV itu ya, apa yang sering di shooting di stasiun TV gitu ya, hal-hal yang lucu. Nah itu yang kita sering-sering tonton gitu ya, maksudnya untuk kita
biar kita tidak ingat pada sensasi yang kita rasakan atau sakit yang kita rasakan. Kemudian yang ke 15, tenangkan pikiran dan melakukan latihan meditasi gitu ya. Yang ke-15, yang ke-16, belajar berpikir seperti orang normal ya. Maksudnya gini ya, kalau orang yang kena sakit asam lambung ya, maka pikirannya itu negatif gitu ya, negatif terus. Atau kalau kata orang yang di luar diri dia gitu ya, itu orang ini kok aneh gitu ya, atau bahkan keluarganya bisa menyatakan dia ini sudah gila atau bagaimana gitu ya. Kenapa? Bagi mereka itu aneh gitu ya, kelakuan kita itu aneh, seperti takut mendengar burung, suara burung ya, kemudian ditinggal di rumah sendirian takut, atau sembahyang berjamaah takut. Nah kan bagi orang lain itu aneh gitu ya, jangan-jangan udah gila atau apa gitu ya. Jadi nah itu yang apanya, kita sendiri ya, kita harus belajar berpikir seperti orang normal gitu ya. Jangan sampai tanpa kita sadari orang memandang kita nih dari sisi negatif gitu ya. Jadi itu yang mengenai apa, ada 16 macam ya, mengenai apa yang disebut dengan pola pikir ya, atau tadi urutan B ya, B adalah pola pikir. Kemudian yang ke C itu disebut dengan pola hidup ya, pola hidup. Pola hidup itu satu ya, tidur malam minimal 8 jam. Jadi kalau kita tidur ya, jangan tidur larut malam, tapi maksimal tuh jam 10 malam sudah tidur ya. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam bangun ya. Nanti siang di atas jam 12 kita tidur lagi gitu ya, untuk menambah kekurangannya ya. Jadi cukup 8 jam gitu ya. Kalau kita mau tidur 8 jam betul ya, kita tidurnya jam 8 malam gitu ya, 8 malam, bangun jam 4 subuh gitu ya. Kemudian yang kedua, tidur nyender, bantal ditinggikan ya. Jadi ya semi duduk gitu maksudnya tidurnya. Kenapa begitu ya? Karena orang sakit asam lambung tuh biasanya dadanya sesak gitu ya, dadanya sesak, dan apa makanya supaya dia lapang ya, dia tidurnya agak menyender gitu ya, agak menyender dengan bantal yang ditinggikan. Kemudian olahraga tiap hari, jadi tiap hari harus keluar keringat gitu ya. Tapi olahraganya nggak usah olahraga yang berat gitu ya, olahraga seperti jalan kaki atau senam ya, setengah jam gitu ya misalnya. Nah itu yang penting ya, dia bisa keluar keringat gitu ya, itu maksudnya ya. Atau bisa juga dilakukan dengan cara pijat urut gitu ya. Pijat urut tuh bisa disetarakan dengan olahraga gitu ya. Yang keempat, latihan pernapasan diafragma ya, 2 jam sekali ya. Jadi bisa dilihat di Google gitu ya, cara pernapasan diafragma itu bagaimana caranya gitu ya. Atau bisa dilihat di video-video saya sebelumnya ya, atau di grup FB ya, grup Facebook Sehat Madan Asam Lambung, itu pernah saya uraikan ya, cara-cara untuk melakukan pernapasan diafragma itu gitu ya. Yang kelima, beraktivitas biasa tapi jangan yang berat-berat ya. Jadi kita nggak boleh kerja yang berat-berat ya. Olahraga berat juga nggak boleh, kerja berat juga nggak boleh. Karena apa? Karena kerja yang berat-berat itu akan menyebabkan
timbulnya sensasi gitu ya, timbul sensasi pada diri kita gitu ya. Yang keenam, jangan sampai kena dingin ya, pakai jaket. Jadi kalau kita keluar kemanapun ya, kita pakai jaket ya. Di rumah pun, nah seperti saya sekarang ini kan saya pakai jaket ya, gitu ya. Jadi memang kebetulan udara di tempat saya tinggal ini adalah pegunungan gitu ya, jadi memang dingin ya, jadi harus pakai jaket. Karena orang yang sakit asam lambung itu suhu badannya harus dijaga gitu ya, jangan sampai kedingin. Kalau dia dingin, kedinginan, maka sensasinya akan kumat gitu ya, sensasi asam lambungnya akan kumat. Kemudian ya, yang ketujuh, pakai jas hujan saat bepergian jauh meski panas ya. Jadi kalau kita pergi kemana jauh atau panas ya, naik motor misalnya, lebih baik kita pakai jas hujan gitu ya, itu maksudnya gitu ya. Kemudian 8, tidur pakai selimut tebal ya, agar suhu hangat ya. Jadi kondisi tubuh kita harus dijaga tetap hangat gitu ya. Kemudian 9, rutin dibuat agar aliran darah lancar ya. Bukan rutin dibuat, rutin dipijat maksudnya. Rutin dipijat agar aliran darah bisa lancar. Ya kira-kira 2 minggu sekali lah ya. Seperti video saya sebelumnya. Pijat urut itu penting. Pertama untuk kelancaran peredaran darah. Yang kedua bisa disetarakan dengan olahraga ya. Ketiga ya kalau menyegarkan badan kita gitu ya, dan bisa menghilangkan kekakuan di otot atau urat kita yang biasanya di daerah pinggang atau perut gitu ya. Itu akibat daripada menahan sakit atau sensasi asam lambung. Makanya otot dan urat di daerah sekitar perut dan pinggang tuh biasanya tegang ya. Maka itu bisa dilakukan pijat urut ya untuk mengatasinya itu gitu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, mengenai pola 3P ya, yaitu A. pola makan, B. pola pikir, C. pola hidup gitu ya. Jadi ini ya, pola 3P ini adalah cara agar bisa sembuh dari sakit asam lambung secara cepat gitu ya, dan juga cara untuk menjaga kesembuhan sakit asam lambung itu biar sembuhnya awet dan bertahan lama, tidak kumat-kumat lagi gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.